Saya ikut Brazilian Jiu-Jitsu, perlu nggak saya nge-gym? Perlu nggak saya latihan beban? Perlu nggak saya latihan fisik? Jawaban saya, perlu. Why? Begini guys, jadi yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu itu ada satu buah misconception, dalam artian menyatakan bahwa kita mengutamakan teknik bukan strength. Kita mengutamakan teknik bukan size, bukan power. Yes, itu betul. Kenapa itu betul? Karena begini, Brazilian Jiu-Jitsu pada dasarnya diciptakan untuk bagaimana caranya orang yang badannya lebih kecil dengan tenaga yang lebih kecil bisa mengalahkan orang-orang dengan tenaga yang lebih besar, orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang size badannya lebih besar. Bagaimana kita bisa self defense, bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari orang-orang yang harusnya lebih berbahaya, orang-orang yang lebih besar daripada badan kita, orang-orang yang lebih kuat daripada kita. Betul sekali, 100%. Tetapi pertanyaannya sekarang, tidak menggunakan kekuatan itu bukan berarti zero. Menggunakan teknik itu bukan berarti zero strength, zero power, zero endurance. No, 100% tidak seperti itu ceritanya. Banyak misconception yang terjadi, itu salah kaprah. Jadi yang namanya tenaga tetap akan diperlukan. Yang namanya endurance tentunya tetap akan diperlukan. Stamina tetap akan diperlukan dalam Brazilian Jiu-Jitsu. Baik itu untuk sport, baik itu untuk self defense, untuk apapun itu akan diperlukan. Tentunya itu akan diperkuat nantinya dengan teknik yang bagus, dengan menggunakan leverage yang bagus, dengan menggunakan timing yang bagus. Anda bisa mengalahkan orang-orang yang size-nya lebih besar daripada Anda. Tetapi bukan berarti Anda sendiri tidak mempunyai kekuatan apapun. Ini yang misconception, oke? Kalau Anda melihat yang namanya Helio Gracie, memang badannya kecil. Tetapi kecil yang Anda lihat itu bukan berarti dia lemah. Memang awalnya dia dikatakan dia awalnya memang lemah dan sakit-sakitan dan sebagainya. Yes, tetapi dia melatih tubuhnya untuk menjadi lebih kuat. Bukan menjadi seperti binaragawan yang badannya full muscle, no, tetapi dia mempunyai cukup kekuatan untuk bisa menggunakan tekniknya dengan baik. Kalau Anda melihat misalkan Royce Gracie yang memenangkan UFC di awal-awal, memang badannya paling kecil di antara semua musuh-musuhnya. Musuhnya lebih gede-gede kan, Shamrock dan Severn dan sebagainya, itu badannya lebih besar daripada Royce Gracie. Tetapi Royce Gracie sendiri juga bukan berarti orang yang badannya nol, yang nggak ada ototnya, yang cuman cungkring, cuman tulang. No, dia juga punya lean muscle. Meskipun bentuknya bukan yang full muscle, yang besar-besar seperti musuh-musuhnya. Dan dia bisa mengalahkan mereka, ya kan. Tetapi itu memang ada technical gap yang besar, ya kan. Tetapi juga satu hal lagi, bukan berarti dia tidak punya strength, dia tidak punya muscle endurance, dia tidak punya stamina. Dia punya semua itu, meskipun lebih kecil daripada lawan-lawannya. Ini harus dipahami dulu. Kalau kita punya kekuatan segini, tenaga kita cuma segini, dan lawan kita segini, ada gap kan antara itu. Gap itu harus diisi dengan apa? Teknik. Harus diisi dengan technical. Kalau Anda strength-nya sudah kalah, musuhnya lebih besar dari Anda, dan Anda tidak punya strength, Anda tidak punya technical capability untuk mengimbangi itu, ya kemungkinan besar Anda akan kalah. Oke? Secara teknis badan saya cuma 60 kilo. Saya 61, kadang-kadang fluktuasi 62 kilo. Kalau Anda lihat semua foto-foto saya di Instagram mungkin, Anda cek, murid saya tidak ada, ya adalah mungkin 1-2, beberapa. Sebagian besar murid saya itu size-nya lebih besar daripada saya. Up to 100 kilo itu ada di kelas saya. Lah terus bagaimana saya bisa mengajar mereka? Bagaimana saya bisa sparring dengan mereka kalau saya hanya lean on size and strength? Nggak bisa. Saya harus mengatasi itu dengan technical. Tetapi kalau Anda mempunyai technical yang bagus, tidak didukung dengan adanya basic strength, tidak ada dukung dengan adanya basic stamina yang cukup, tentunya juga means nothing. Anda lihat yang namanya Mike Musumeci. Anda lihat Mike Musumeci, dia memang lean, small. Dia sudah bertanding berkali-kali, dia bisa mengalahkan orang-orang yang lebih besar daripada dia. Betul, betul. Tetapi bukan berarti dia orang yang lemah. Anda cek badannya dia itu lean muscle. Dia punya basic strength,
dia punya stamina yang panjang, dan bukan berarti dia tuh weak. Lihat badannya ya kan, Anda lihat badannya dia. Anda mungkin lihat Kyotera. Kyotera badannya kecil juga, dia pernah mengalahkan lawan yang lebih gede daripada dia. Tetapi lihat badannya juga, bukan berarti badannya Kyotera itu yang lean, weak, nggak punya muscle sama sekali. No, dia juga punya komposisinya, tetapi menyesuaikan dengan tinggi badan, menyesuaikan dengan size-nya dia. Oke, bukan yang extra size. Oke, kalau Anda lihat pertandingan Brazilian Jiu-Jitsu ya kan, pada saat mereka bertemu dengan orang-orang, kalau Anda lihat yang pro, mereka semua akhirnya akan melatih kondisi fisik juga, selain dari technical mereka yang memang sangat mumpuni. Kalau Anda ngomong black belt world, itu sudah dunia lain. Kalau Anda belum pernah ketemu, Anda nonton, kayaknya it's okay, biasa-biasa saja. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan black belt yang memang black belt, dalam artian semua itu ada levelnya. Atau saya juga pernah ketemu blue belt dari Kazakhstan yang memang full kompetitor, dan usianya juga masih di bawah saya jauh, full kompetitor, ya mainnya luar biasa, ya gila-gilaan gitu mainnya. That's it. Ya kan, pada akhirnya juga memang ada gunanya Anda mempunyai size, Anda ada gunanya Anda mempunyai strength. Nah, sekarang bagaimana harusnya saya menyikapi kalau ditanya orang, perlu enggak saya latihan strength dan conditioning? Jawaban saya perlu. Tetapi ingat, goalsnya bukan saya mau melatih strength dan conditioning saya supaya saya bisa overpower. Nah, ini kalau kita punya mindset saya supaya saya bisa overpower dengan menggunakan size and strength, Anda ada di jalur yang salah. Oke? Pahami gini sekarang, size and strength itu berkembang, ada limitnya. Kalau Anda punya body frame seperti saya dulu sebelum mengenal BJJ, saya mengenal olahraga binaraga sebelumnya. Saya fitness luar biasa, binaraga, jaga makan putih telur, makan apa kata Aderai lah. Apa kata Aderai, saya ngikutin semua, ya kan. Suplemen saya juga minum. Berat saya itu mentok-mentok di berat 72 kilo. Pernah sampai 75 tapi susah mempertahankan. Itu pun menurut saya sudah way too big. Sudah terlalu besar. Oke, untuk aktivitas sehari-hari udah nggak nyaman, untuk maintain berat 75 kilo juga sudah sulit. Dalam artian gini, maintain size strength itu tidaklah mudah. Tidak mudah dan ada limitnya. Bisa nggak terus frame-nya setinggi saya 165 cm dengan size bone kayak gini, saya kepingin punya berat 100 kilo, itu nggak bisa. Mungkin bisa tapi jadinya nggak karu-karuan bentuknya pasti. Oke, ingat bahwa namanya size strength itu ada limitnya, dan itu seiring dengan umur itu semua juga akan turun. Muscle size itu akan turun seiring dengan umur. Yang bisa Anda kembangkan terus dan Anda nggak ada limitnya, itu adalah technical. Technical itu yang nggak ada limitnya. Kalau Anda ngomong teknik, itu nggak ada limitnya. Orang punya teknik yang lebih tinggi, itu bisa bergerak dengan jauh lebih efisien, jauh lebih nggak capek. Anda sweep, Anda menggunakan leverage, Anda menggunakan timing yang tepat, itu effortless. Banyak murid saya yang bertanya kepada saya, coach kok bisa sparring 5-6 kali nggak berhenti-berhenti? Apakah saya lebih kuat? Apakah saya lebih kuat dan sebagainya? Enggak. Jawaban saya adalah saya lebih efisien. Saya lebih punya teknik yang lebih, otomatis saya menggunakan skill saya lebih banyak. Saya lebih efisien aja dalam penggunaan energi. Nah, ini hal yang harus dipahami. Bukan saya harus lebih kuat, tetapi Anda bisa lebih efisien, Anda lebih teknikal, Anda menggunakan lebih sedikit tenaga. Akhirnya Anda punya daya tahan yang nampaknya jauh lebih lama. Nampaknya Anda lebih kuat daripada lawan Anda. Bukan, lawan Anda capek duluan daripada Anda. Anda oke, bensin Anda masih banyak, lawan Anda tenaganya di force 1 menit pertama, tenaganya habis, Anda balik. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Tetapi tetap ada gunanya Anda harus berlatih muscle Anda. Anda harus melatih otot Anda harus melatih napas Anda, dan sebagainya. Cara yang paling simpel bagaimana? Pakai body weight. Anda push up, Anda pull up, Anda melakukan hal-hal yang basic yang Anda bisa lakukan. Itu sebetulnya adalah basic yang paling penting, ya kan? Kalau Anda punya waktu lebih, Anda bisa nge-gym.
Nge-gymnya juga dengan mindset bahwa saya memperkuat tubuh saya supaya saya tidak lebih gampang cedera. Itu yang saya punya pikiran. Mindset saya bukan saya mau latih strength supaya saya punya more muscle, lebih strong. No. Yang saya mau adalah saya melatih otot saya, tujuannya adalah supaya saya tidak mudah cedera. Terus pahami, Anda otot di tubuh Anda ini ada tulang, ada tendon, ada ligamen, dan ada otot. Nah, otot ini yang paling gampang dilatih. Jadi kalau Anda punya otot yang lebih kuat, misalkan saya punya otot yang lebih kuat, tangan saya tidak mudah untuk cedera. Tidak gampang-gampang cedera, ketindihan sedikit sakit, apa sedikit sakit. Kalau Anda sering mengalami cedera berulang, let's say kaki Anda mungkin hamstring misalkan, paha belakang, wah saya sering kram, saya sering mengalami ketarik, saya sering ini, sering itu. Jawaban saya yang paling masuk akal sebetulnya itu adalah bagian tubuh Anda yang paling lemah. Kenapa? Ya kalau yang paling sering cedera itu adalah bagian tubuh yang lemah. Paha depan mungkin karena Anda sering berlari atau berjalan, naik tangga dan sebagainya, paha depan lebih banyak bekerja. Paha belakang jarang dipakai, jadinya sering kram, sering ketarik, apa sedikit sakit dan sebagainya. Nah, itu contohnya sebetulnya. Jadi kalau Anda punya persoalan-persoalan seperti itu, muscle imbalance, Anda harus melatih bagian tubuh yang lemah itu justru harus dilatih, dikuatkan dengan apa? Angkat beban. Oke, kalau Anda punya waktu fitness lah. Kalau Anda punya waktu ekstra untuk Anda latihan beban di rumah, latihan bebanlah di rumah. Kalau nggak punya beban gimana? Body weight, push up, pull up, sit up, squat. Itu the basic untuk Anda melatih tubuh Anda dengan cara yang baik sekali. Oke, jangan lupa bahwa yang namanya otot itu selain Anda dipakai untuk bergerak, otot ini juga menjadi bantalan. Ini shock breakernya tubuh Anda, ya kan? Shock breakernya. Anda tidak punya badan yang seperti binaragawan, bukan berarti Anda tidak punya otot yang kuat. Anda lihat banyak sekali pemain BJJ dengan tubuh yang nampaknya kecil, tetapi ototnya kuat. Anda lihat kalau saat mereka buka baju, ya badannya otot semua. Mike Musumeci itu contoh yang paling nyata saat ini. Anda lihat Mike Musumeci kurus, kerempeng kayaknya, tapi begitu badannya dibuka, wah otot semua badannya dia. Muscle. Memang size-nya nggak besar, tetapi untuk yang diperlukan untuk dia bisa grappling dengan jangka waktu yang panjang, yang diperlukan untuk dia bisa mengambil submission, untuk yang dipakai untuk dia melakukan teknik-tekniknya dia, itu sudah cukup. Nggak perlu lebih banyak-banyak, karena sekali lagi, size, strength, itu limitnya. Utamakan Anda mengejar di sisi teknis. Tapi Anda latihan yang namanya strength supaya Anda tidak mudah injury, supaya Anda punya cukup bensin untuk Anda melakukan submission, untuk Anda melakukan semua move-move Anda dan sebagainya. Oke, punya strength tetap harus dilatih, harus. Tetapi ingat, goals-nya adalah more teknik. Jangan sampai nanti BJJ-nya cuma 2 kali, fitness-nya 5 kali. Kebalik dong. Kalau bisa ya, kalau Anda punya waktu 7 kali dalam seminggu, ya harusnya yang 5 kalinya untuk BJJ-nya, 2 kalinya untuk extra strength, extra power, extra stamina, mungkin Anda pakai berenang dan sebagainya. Itu 2 kalinya, jangan dibalik ya kan. Kalau dibalik nanti Anda jadinya binaraga yang BJJ ya kan, bukan BJJ yang latihan fitness ya. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Terus